mungkin juga suatu saat media hilang karena semua orang yang punya HP sudah media. Gitu. Terima kasih datang sebenarnya karena membaca temanya. Oh iya. Temanya karena saya bukan keberpihakan lagi, saya bilang kepemilikan media oleh orang yang bermain politik potensial berintegrasi bangsa. Baik. Menurut saya akhirnya karena kepemilikan media maka kita tidak punya media lagi sebenarnya. Itu adalah istilah saya ya tempat promosi diri. Nah saya pikir lebih mendasar itu harus dilihat ke depan apakah betul pantas bahwa pemilik partai politik menjadi pemilik media. Selama itu susah dilarang. Karena memang ya medianya dia. Nah, sekarang bayangkan saja Pak, dia pengusaha, dia ketua partai politik, dia pemilik media, ya kan Pak? Terus dia punya anggota di DPR, dia bisa perintah semua, dia menteri juga. Lebih dekat supaya bisa direkam dengan baik. Dia menteri juga, terus apalagi yang lepas dari dia? Ya kan, nggak ada lagi lepas sama sekali, jadi menyuarakan dirinya. Jadi saya pikir ini pemikiran yang sangat mendasar gitu. Jadi, tapi menarik juga memang, mungkin juga suatu saat media hilang karena semua orang yang punya HP sudah media, gitu kan. Jadi kayak tokoh kan ada yang sampai 10 juta followernya, jadi nggak perlu lagi media apapun gitu. Cuma memang menurut saya yang dibutuhkan tuh mungkin adalah jurnalis yang banyak, sehingga kan kita juga ketemu jurnalis pada saat tidak cocok dengan pimpinan medianya maka dia keluar. Iya. Ya menjadi media sendiri. Jadi saya berharap lahirlah najwa-najwa yang banyak. Jadi bukan lagi TV-TV yang banyak. Jadi nanti pemilik TV itu hanya menyiapkan ini dan kontennya adalah orang lain yang punya jiwa jurnalis. Jadi saya pikir akan muncul seperti itu. Jadi silakan miliki TV-nya, tapi aku yang kontennya gitu. Jadi mungkin kira-kira ke depan seperti itu, tapi ini kan susahnya melahirkan jurnalis yang banyak itu agak berat gitu. Agak berat karena menyangkut dapur juga, ngebulga dapur gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang dengan model bahwa iklan tidak perlu lagi menghubungi siapa, kalau kontennya laku maka dia menghasilkan uang, saya pikir akan lahir jurnalis seperti itu. Jadi mungkin medianya nanti akan lain, akan ketemu bentuknya. Nah, saya orang mengalami betul bagaimana bully itu terjadi. Nah, dan sebenarnya kalau kita dibully ya udah aja, cuekin aja, jalan aja terus. Jadi saya cuekin aja karena saya paham mereka juga kalau ketemu saya belum tentu nggak suka saya. Saya nganggap saja dia lagi bekerja cari makan gitu. Jadi itu saja. Jadi jadi saya menganggap buzzer ini. Jadi semakin banyak buzzer menyerang saya hanya berdoa mudah-mudahan bermanfaat buat kamu dan membiayai anak kamu sekolah supaya pintar. Kira-kira itu doa. Kalau saya hilang yang dibully kan dia nggak punya sumber pendapatan lagi gitu kan. Oh iya. Nah, biarkan aja bandarnya itu bangkrut gitu. Biarin aja. Jadi saya membawa begitu aja. Alhamdulillah hari ini saya dimaki-maki sekian buzzer dan saya tahu ini dapat uang, ya mudah-mudahan anaknya bisa sekolah karena dia sedang membuli saya. Itu aja ini. Jadi para buzzer kalau membuli saya ya cuek-cuek aja tuh. Nah, jadi saya Babe Haikal saya setuju ini. Karena begini Pak, saya kurang sepakat bahwa disintegrasi bangsa ini tidak terancam. Saya tidak sepakat. Saya sangat takut disintegrasi bangsa ini. Saya sangat takut. Begini, orang sederhana menyatakan bahwa yang bisa jadi presiden adalah orang Jawa. Tapi orang luar Jawa mendengarkan itu, yang pendidikannya rendah akan merasa enak aja. Iya. Jadi maksud saya pernyataan-pernyataan seperti itu tidak bisa. Saya ini orang luar Jawa, saya paham, tapi
itu realitas politik, tapi tidak perlu diungkapkan oleh seseorang. Ya. Tidak perlu diungkapkan karena itu. Nah, ini kan negara ini sudah bercampur aduk. Nggak ada lagi tuh Jawa bukan Jawa apa segala, tapi masih ada yang mengangkat seperti itu. Jadi saya pikir begini, Pak. Udahlah, kita berhentilah mengomentari sesuatu dengan sara, itu saja. Jadi saya katakan, negara ini bisa selamat apabila semua tokohnya mulai sepakat sara jangan dibahas. Sara loh Pak ya. Ya. Jangan juga ada orang menyatakan anti politik identitas. Padahal sebenarnya biasa-biasa saja, penting bukan sara gitu kan Pak. Iya, iya. Yang penting bukan sara aja. Nah, ini sekarang kan semua sara. Nah, jadi saya bilang kuncinya menurut saya satu, negara ini bisa selamat kalau semua tokoh, semakin banyak orang tidak bicara lagi sara. Yang kedua, tidak lagi menggunakan buzzer. Kan kita tahu Pak, mulai perpecahan ini kan 2012. Kita harus ingat sejarah itu dan kita jangan nggak usah itu mulai. Dan faktanya dengan cara memecah belah bangsa, orang bisa terpilih. Sehingga berlanjut, itu kan pilgub dulu. Iya. Berlanjut ke pilpres, ternyata memecah belah bangsa ini bisa mendapatkan kekuasaan. Iya. Jadi saya berharap mungkin kapanpun siapapun memakai cara memecah belah bangsa jangan dipilih supaya bangsa ini bersatu. Itu cara-cara seperti itu yang saya lihat 2012 kok mulai itu. Nah, tadi yang kedua adalah jangan pakai sara. Yang kedua adalah tolong penegakan hukum. Kan kita tahu Pak penegakan hukum. Kita tahu ada orang bebas memaki kapan saja. Iya. Dan tidak diapa-apain, dilapor nggak laku. Nah, jadi polisi juga penegak hukum juga kalau bangsa ini mau tidak pecah, adillah dalam melakukan tindakan hukum. Nah, teman-teman saya yang biasa kritik kepeleset sedikit, langsung dipanggil. Saya capek juga dipanggil. Nah, ada langsung belum apa-apa udah dipanggil langsung. Nah, panggil langsung. Kalau ini betul terjadi, maka yang dikatakan Bapak Haikal tadi dibawa udah tegang sekali. Nah, dibawa tegang karena dianggap bahwa di atas tidak lagi ada yang bisa menyuarakan. Kalau menyuarakan maka ditangkap dia, gitu kan. Yeah. Nah, sehingga dibawa ini tegang sekali. Jadi tadi penegakan hukum, berhenti sara. Yang kedua adalah ya betul lah. Jangan siapapun penguasa jangan memelihara buzzer. Karena buzzer ini yang biang segala-galanya perpecahan bangsa ini. Jadi saya pikir itu saya berharap insan jurnalis lahirlah banyak. Iya. Biarkan pemilik TV hanya menyiarkan saluran, kontennya adalah para jurnalis. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.